Ya, partisipan kalau ada yang mau bertanya, silahkan resen dari sekarang ya. Jangan sampai nanti nggak kebagian, soalnya waktunya Bang Rudi ini terbatas dia, nggak bisa sampai larut malam. Sabar ya netizen ya, sambil nunggu sang debater lagi aus katanya minum dulu. Ya, kasih waktu untuk bernapas dia, itu sang debater kita, di Rudi Yohanes ya. Biar bernapas. Lagi NB27. Nanti saya mau tanya juga sama sang Rudi Yohanes. Nanti yang bertanya dikasih waktu 5 menit aja ya. 5 menit bertanya, 5 menit menjawab. Atau mau TikTok. Menanggapi juga boleh ya? Boleh. Iya, itu harus itu. Harus menanggapi jawaban boleh ya? Boleh, menanggapi boleh. Oke. Tidak harus bertanya aja. Iya, benar. Itu 5 menit untuk Rudi Yohanes, kasih 5 menit 2 hari lah, biar jelas jawabannya nanti. Gimana Om Rudi, udah siap? Oke, sudah. Oke, waktu tolong ditampilkan dulu. Waktu, Bang Dedi, timer. Oke, sesi Beatle. Silakan ini aja, ditentukan aja sama kalian berdua siapa yang mau bertanya duluan. Oke. Ya, karena tadi saya mengatakan akan mulai. Ya, karena saya tadi mengatakan untuk ayat itu ini dia. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi aku melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi pengutusan di sana Yesus telah menerima firman. Sehingga sampai mati pun kepala botak si Farhan tidak akan bisa dia mencari Yesus menerima firman dalam dunia. Tetapi ini sudah dikatakan sebab aku telah turun dari sorga melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak? Itulah firman Tuhan seluruhnya. Oke, silakan Farhan, apa yang mau kutanyakan lagi? Oke, di dalam Bible jelas dikatakan ya, aku tidak bisa berkata pada dari diriku sendiri melainkan dari Bapa. Artinya apakah waktu itu Yesus di surga menerimanya? Ya, Yesus menerima kuasa itu dari sorga dan dia ke bumi. Maka ketika itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itulah sebabnya ucapan Yesus adalah ucapan Bapa. Kenapa saya katakan hanya sebatas ucapan, bukan sebatas kegiatan-kegiatan duniawi? Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa itu sendiri. Terima kasih. Itulah sebabnya Yesus dikatakan berfirman. Oke, Bang Rudi, saya anggap selesai ya. Itu pemahaman Anda, saya tidak mau memaksakan. Kita ini kepada eksistensi Tuhan itu sendiri sekarang, dari tadi ya kita Yesus ya yang kita bahas ya. Saya minta tolong tunjukkan ayat yang secara spesifik ya, parameter Tuhan adalah menciptakan. Tolong tunjukkan kalau Yesus pernah menciptakan alam semesta ketika diri Yesus, karena jelas dari ayat tadi mengatakan bahwa Yesus ya telah menerima segalanya di surga dari Bapa. Tunjukkan ayat yang menyatakan Yesus menciptakan alam semesta. Harus spesifik, ada kata Yesus dan menciptakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tidak bisa berbicara seperti itu. Kamu bilang seorang akademisi. Masa akademisi berbicara seperti itu? Sekarang saya bukakan Yohanes 1 ayat 3. Ayat 1 itu bicara tentang Yesus. Pada mulanya adalah firman. Bahwa Yesus itu pada mulanya ada firman. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bahwa Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Jadi ini merujuk kepada Yesus. Yesus itu adalah firman. Tuhan kami menciptakan dengan firman. Tanpa firman tidak ada yang jadi. Kemudian di Ibrani, saya bukakan ya. Ibrani 1 ayat 2. Dikatakan di sini juga langsung saya ini. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, di ayat awal, maka pada zaman akhir ini telah bicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah dikatakan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Terima kasih. Oke, tujuan saya terpenuhi dengan mengenal ayat itu ya. Kalau gitu di Amsal 22 jelas dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan semua berawal dari hikmat. Apakah firman dan hikmat ini sama?
Ya, hikmat itu berasal dari Bapa juga, hikmat Bapa di surga. Artinya di dalam menciptakan Artinya itu lebih dulu hikmat apa lebih dulu firman Yesus? itu bersamaan di dalam diri Bapa, maksudnya hikmat itu Tuhan Di ayat menciptakan itu tidak tidak ada sembarangan. persamaan. Di ayat itu tidak, jelas tidak. hikmat lebih dahulu. Bahwa Tidak sebentar, ada diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan berasal dari hikmat. Awal semua penciptaan hikmat adalah itu artinya Tuhan tidak sembarang mencipta, itu maksudnya, Bung. Jadi kalau kamu mengatakan mana lebih dahulu, firman lebih dahulu, karena Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3 itu menyatu. Terima jelas kasih. dikatakan di situ hikmat bukan firman. Hikmat Apa itu, bedanya hikmat dan firman? hikmat kan dalam mencipta dia harus berhikmat, tidak asal cipta. Tidak ada diciptakan manusia berkepala kerang, nggak ada itu. Itu namanya berhikmat. Makanya berarti firman dan hikmat lebih dulu mana? Firman dong, karena Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3 jelas mengatakan Berarti di demikian. Amsal salah berarti. Amsal tidak salah. Kamu baca sekali lagi apa dibuat situ. Jelas di situ dikatakan screen. segala sesuatu berasal dari dirinya. Semua tercipta berawal dari dirinya. Memang berawal dari diri Tuhan, semua segala sesuatu tercipta. Tolong buka ayat Dari itu. hikmat bukan dari Tuhan. Tidak. Tuhan itu mencipta itu dengan firman. Tetapi dia mencipta berhikmat, tidak asal cipta. Itu maksudnya. Kok kamu bantah? Oke, saya elaborasi lagi pertanyaan saya. Saya bilang bahwa di situ tidak ada kata Yesus. Di situ adalah interpretasi namanya. Saya menunjuk kata Yesus. Saya akan memberi contoh kepada Anda bagaimana menjawab dengan logika dan dengan akademis. Saya akan membawakan saya screen Ivan Villa. Nggak usah dimatiin, nggak apa-apa waktunya. Karena ayat nggak apa-apa. Bang Rudi juga nanti nggak usah dimatiin. Bang Rudi juga boleh kok bawa ayat ya. Aku tidak pernah mati-matikan waktu, selalu aja. Nggak, maksudnya nggak usah. Enggak, ini di loss ini. Ya, tahu Timnya 30 menit terus pegang tema, silakan. Oke, saya bawa di dalam Al-Hisir. Ya, inilah namanya memberi bukti yang nyata, bukan asumsi. Apakah agama harus dilakukan dengan landasan asumsi? Oh tidak. Di dalam Quran surat Al-Hisir ayat 24, jelas di sana dikatakan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Bahkan anak TK bisa tahu subjeknya siapa, Allah. Di sana dia memperkirakan, interpretasi, mengatakan, oh segala firman adalah bermula dari Tuhan, bla 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 bla. Firman itu telah menjadi manusia. Kata Yesus dalam satu perikop itu jelas tidak ada menciptakan sesuatu. Saya bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menciptakan. Anda tahu kata di sini subjek mana, predikat mana, objek mana? Saya yakin kalau Anda pernah sekolah, Anda paham. Allah adalah sebagai subjek proper name di sana. Dialah yang menciptakan. Menciptakan adalah keterangan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Kalau seandainya bukti ini dibawa ke pengadilan, bukti saya dengan bukti Anda ketika menunjukkan ketuhanan Yesus, lompat sono, salto sini untuk menerangkan, menginterpretasi, saya yakin hakim yang masih waras akan menunjukkan kekuatan dari bukti saya yang mengatakan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Saya sekali lagi meminta Anda untuk dengan jelas mengatakan. Oke, buktikan Tuhanmu menciptakan langit dan bumi. Buktikan Tuhanmu menciptakan langit dan bumi. Dari apa Hawa diciptakan? Dari apa Hawa diciptakan? Tolong. Dari Hawa. Kalau hanya mengaku, semua orang bisa mengaku. Saya pun saat ini bisa mengaku bahwa saya pencipta langit dan bumi. Bahwa saya bisa mengaku pencipta langit dan bumi. Oh, tidak. Anda harus mendengar saya dulu. Kamu tadi saya dengar, saya diam. Anda mengatakan bahwa ucapan Anda pun bisa sebagai pengakuan. Tidak apa-apa, itu hak Anda. Tapi betul. Apakah ucapan mulut Anda ada di kitab suci? Tolong tunjukkan buktinya. Saya buat di kitab suci sendiri. Sekarang tidak hanya begitu. Semua kitab suci. Sekarang Farhan, yang kamu inginkan Tuhan itu ada berapa? Sebentar Farhan. Tuhan itu ada berapa menurutmu? Anda mengatakan. Loh, Farhan. Debat kusir, makanya dengar dulu. Kau tadi kudiam, aku dengar. Sebentar, saya 2 menit dulu. Sebentar. Dalam parameter diskusi, jelas yang dipakai adalah ayat suci. Bukan hanya bacot yang mengatakan, oh saya bisa buat seperti itu juga. Saya akan balas dengan parameter logika. Makanya tolong kau tunjukkan Allahmu menciptakan Hawa dari apa? Jelas sebagai di sini bukti dia pencipta. Tunjukkan dia mencipta Hawa. Kalau hanya pengakuan di kitab Hindu juga dia Tuhannya mengaku. Pengakuan sekarang, kalau parameter adalah pengakuan, tunjukkan, nggak apa-apa pengakuan. Tunjukkan Yesus pernah menciptakan seperti ayat ini. Nggak apa-apa kalau ada pengakuannya sudah Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu diciptakan oleh dia. Mana ada kata subjek Yesus? Silakan. Wow. Tidak harus seperti harus Yesus. Dia itu merujuk kepada Yesus. Dan di Ibrani dikatakan anak Allah. Banyak kata dia di dalam. Di Ibrani dikatakan anak Allah, anaknya. Ada berapa banyak kata dia di dalam Bible? Tunggu dulu, si Farhan. Tidak boleh begitu berdiskusi. Aku tadi diam, kau minta 2 menit. Aku kasih. Oke, silakan. Saya tengahi dulu ya. Saya tengahi dulu. Silakan Bang Rudi selama 2 menit. Nanti dijawab sama Bang Farhan selama 2 menit. Ya, tolong
tertib ya. Tapi tolong parameter jelas, jangan hanya ucapan. Masa mengucapin, oh saya juga bisa mengucapkan kayak gitu, itu nggak boleh. Parameter ambigu itu namanya. Oke, Kita suci parameter sebagai- saya jelas. Sudah, kamu diam dulu, gantian Udah, dong. silakan Bang Rudi selama 2 menit silakan. Parameter Bang, saya Bang. jelas ya, bahwa tidak cukup Tuhan hanya berkata saya adalah Tuhan, saya pencipta langit dan bumi. Maka kalau itu parameter, maka Tuhan di dunia ini ada banyak, bukan hanya satu. Kitab suci Hindu juga mengatakan demikian, Buddha juga mengatakan demikian, bahwa Tuhan mereka pencipta langit dan bumi. Sekarang saya tanya kepada kamu, buktikan Allahmu pencipta Hawa dari apa? Kasih saya ayatnya dari Al-Quran, sebab itulah firman Allahmu. Jika kau bisa menunjukkan, saya langsung murtad malam ini juga. Silakan. Oke, kalau Anda pakai analogi gitu, saya juga akan challenge Anda. Apakah Yesus pernah menciptakan sebatang pohon saja? Silakan tunjukkan ayatnya. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ibrani Ada 1 berapa ayat banyak 2. kata dia? Wah, Ada berapa tunggu banyak dulu, kata dia? jangan dipotong Oke, gitu dong. silakan. Kamu saya diam. Ibrani 1 ayat 2 juga mengatakan anaknya itu merujuk kepada Yesus dan Dia menciptakan langit dan bumi. Selesai. Mau saya kasih bukti dari kitab Anda bahwa anaknya bukan hanya Yesus. Di kitab Perjanjian Lama ada kata anak-anak Allah. Betul. Ada anak-anak Allah, malaikat. Apa bedanya anak Tetapi Allah di Ibrani, dengan anak Allah yang di Perjanjian sebentar. Di Ibrani tidak merujuk kepada anak-anak Allah itu. Ibrani 1 tidak merujuk kepada situ. Tolong di share screen. Saya share screen dulu. Ini tidak merujuk kepada yang di Ayub itu. Ini. Ini. Maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta ini. Titik. Tunjukkan kalau apakah saya buta atau saya tidak bisa membaca, ada kata Yesus. Kalau kata dia, berapa banyak ada kata dia di Bible Anda? Loh, Dia itu kau lihat Pak konteks berbicaranya dong. Di sini anaknya itu hanya merujuk kepada Yesus. Konteksnya. Saya akan kasih korelasi dengan anak-anak Allah di dalam Perjanjian Lama ada banyak. Berbeda itu. Anak-anak Siapa Allah yang dengan membedakan? perjanjian lama. Ibrani tidak berbicara tentang anak-anak Allah yang di dalam perjanjian lama. Nggak bisa begitu. Artinya itu adalah interpretasi karena tidak merujuk kepada Tidak. subjek langsung. Tidak semua. Tidak bisa kau pukul rata begitu. Sekarang saya buktikan tidak Tuhanmu pukul rata. pencipta Hawa. Dari apa Hawa dicipta? Jika kau Allah bisa menciptakan menunjukkan segala ayatnya sesuatu. sebagai bukti Allahmu pencipta, aku malam ini mualaf. Buktikan. Sekarang kalau parameter kamu kayak gitu, saya tanya apa gantian? Tunjukkan Yesus menciptakan satu pohon saja, silakan. Saya sudah kasih tahu segala sesuatu diciptakan olehnya dan kami merujuk kepada penciptaan kejadian Segala 1. sesuatu, kamu menggunakan segala sesuatu itu bersifat adalah universal. Saya juga bisa menciptakan Tidak. ayat itu. Begini. Segala sesuatu diciptakan dari Allah Ya, SWT. oke. Pada hari kedua apa Tidak yang kau merujuk- ciptakan? tidak merujuk Coba kau kepada jelaskan pada hari kedua apa yang kau ciptakan kalau kau mampu. Allah Perhatikan ini. merujuk kepada 6 masa menciptakan segala alam semesta ini. Ya, masa pertama apa yang diciptakan Allahmu? Saya tidak tahu karena itu adalah Ya, hak kamu tidak prerogatif tahu, Allah. bukan kau tidak Sekarang tahu. saya tanya kepada Allahmu Anda, pun kalau itu tidak tahu. Bukan kau saja tidak tahu. Allahmu pun tidak tahu, maka kau parameter tidak tahu. Anda keluar Andai dari kata Allahmu parameter tahu, Anda maka keluar kau dari tahu. kitab suci. Saya sebentar, bilang kepada tidak. Anda, saya merujuk kepada Anda bahwa Yesus menciptakan. Saya tidak merujuk kepada spesifik kata menciptakan saja. Silakan tunjukkan ada subjeknya Yesus. Kalau kamu berani malam ini habiskan waktu kita bersama-sama mencari lebih banyak mana ayat Yesus jadi Tuhan dan ayat Yesus yang saya sebagai nabi. Silakan 20 menit kita Yesus saling sebagai diam. Tuhan lebih banyak daripada Yesus sebagai Nabi. Ayo kita buktikan ayat yang Ayo, ada kata ini Yesus kita dan Tuhan. searching. Oke, silakan. Waktu dijalankan terus Ya. selama 10 menit kita cepet-cepetan nyari ayat yang merujuk pada Yesus Tuhan, ada kata Yesus di sana dan Yesus Nabi, ada kata Yesus di sana. Silakan. 10 menit. Udah berhentikan. ini kau cari Yesus berkata apa tertulis di dalam komen coba itu ini bahwa dia mengatakan dia ada Tuhan banyak sini, cari saja Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Kasih kita Yesus ayatnya. Kristus. Kasih ayatnya. Ya kau Kalau baca perlu saja saya ini. kasih bukti dari kata itu adalah Sir atau God. Kalau apa Sir atau God? Oh, kamu Boleh tidak saya bisa kasih? begitu. Loh, apakah Sir itu bahasa Inggrisnya? Apakah sampai gilanya orang tidak bisa berbahasa Inggris membedakan Sir dan God? Siapa Apakah orang bilang? tidak biasa bahasa Inggris? Sekarang saya tanya kamu dulu. Tolong kamu jelaskan masa pertama apa yang diciptakan Tuhanmu. Kau bukan ngeles, tidak tahu Rudi. karena Kamu Tuhanmu kayak pun tidak senior. tahu. Tadi Itu kita sudah fakta. sepakat menunjukkan ayat Yesus Tuhan. Sekarang silakan itu tunjukkan fakta. ayatnya. Sudah Oke, saya kamu sebutkan tidak- saya yakin Yohanes kamu 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 itu Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Saya kasih bukti kalau itu Sir. Thomas, oke, bukalah kasih bukti. Yohanes 20 ayat 28, buktikan Saya itu kasih Sir. bukti kalau itu Sir atau Lord. Ya, Yohanes 20 ayat 28. Ya, Ada God. ya, Oke, buktikan. silakan bawakan kalau itu God. Silakan. Yohanes 20 ayat 28. Silakan buka. Kalau itu ternyata God, awas kau.
Oke, ya. Silakan. Silakan, kau cari bahasa aslinya. Kamu nunjukin apa buktinya, saya akan tunjukkan ayat-ayat yang merujuk Yesus itu adalah utusan. Kamu hanya satu ya? Oh, Entah itu Yesus Timasius memang ya? utusan. Tak pernah ku bantai Yesus adalah utusan. Oke, Tetapi berarti di situ Yesus dikatakan adalah utusan. Yesus adalah Tuhan. Diakui oleh Rudi sendiri. Bagaimana mungkin sebuah eksistensi apa entitas tertinggi lebih banyak dikatakan utusan daripada dikatakan Tuhan? Ini sama saja Jokowi Yesus lebih kan banyak firman dikatakan sebagai Tuhan. tukang kayu Kalau daripada kamu sebagai firman- sebentar, daripada Farhan. sebagai presiden. Sebentar Nggak Farhan, logik kita gitu loh, Anda gantian, berlaku kita gantian, logika. kita Oke, gantian. silakan. Kalau kamu baca di Yohanes 20 ayat 28 di situ dikatakan Yesus Tuhan ya. Oke. Kalau kamu bilang mana banyak-banyakan, kitab suci ingat ya, tidak harus ucapan Yesus. Ucapan para rasul juga itu adalah kitab suci Silakan kami. tunjukkan, kumpulin aja Bang Rudi. Silakan. Ucapan Paulus dia selalu mengatakan Yesus adalah Tuhan, selesai. Lebih banyak. Tuhan Mr. Rudi. Tuhan. Lord. Silakan. Kamu Tuhan. kamu tadi kasih Tidak ada. dari Yohanes 13 ayat 13 ya. Saya tunjukkan kalau itu Sir atau Lord. Oke. Saya tidak. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Kisah para rasul 7 ayat 59. Oke, Yohanes 20 ayat 28. 28. Nanti saya kasih bukti betapa banyaknya nabi. Masa entitas Tuhan kalah ketika dia lebih banyak diakui Tidak sebagai ada nabi? kalah. Nandar pula. Jangan Farhan, Anda. Kau Jangan tidak Anda. tahu masa pertama apa diciptakan Tuhanmu itu wajar. Karena Tuhanmu pun tidak melenceng tahu. dulu. Jangan melenceng dulu. Oh enggak, kita kan TikTok ini. Masa kau aja bertanya sama aku? Kau Oke. pun tidak tahu karena Tuhanmu pun tidak tahu apa masa pertama ciptakan. Karena dia tidak sesungguhnya Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya Tuhan tahu hari pertama apa yang diciptakan. Kau wajar nggak tahu. Tuhanmu saja nggak tahu. Oke, kamu bilang tidak tahu. Bahwa di dalam surat Al-Quran jelas dikatakan apa? Dikatakan bahwa segala sesuatu tercipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Artinya segala sesuatu diciptakan. Betul. Apakah Allah Betul, segala Allah sesuatu tidak ada diciptakan detail itu. Allah. Tapi masa Allah. pertama apa diciptakannya Nah, sebagai buktinya sekarang pencipta. kita buat Jadi parameter pembuktian Anda. tidak cukup hanya ucapan tapi harus dijelaskan. Silakan Ini loh Anda masa berkata. pertama. Buka dulu. Silakan Anda mengatakan. Anda Saya silakan sudah banyak buka mengatakan. ayat, kau belum ada buka ayat. Tunjukkan Tuhanmu menciptakan apa pada masa pertama. Biar semua orang tahu. Sebagai bukti Di Tuhan dalam menciptakan langit dan Al-Quran bumi. Karim, Allah menciptakan segala sesuatu, semua alam semesta ini dalam 6 masa. Ya, Oke, masa pertama clear. apa yang diciptakan? Saya tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak pencipta, bukan Oh. karena nggak bisa memberitahu. Oke, Kalau di situ Tuhan jelas. kami di kejadian, gantian. oke, sekarang Rudi. kita buat perbandingan. Kamu Rudi Sebentar. gantian dong. Kamu tadi saya bilang ini. Oke, Rudi, para Ivan Villa, Rudi jelas sudah membawa parameter. Ya, saya sudah mengatakan saya tidak tahu apa pertama yang dibuat apa saya tidak tahu. Ya, karena itu adalah wallahu a'lam bishawab. Dia menyatakan bahwa berarti Tuhan kamu tidak menciptakan. Jelas-jelas di sana ada kata menciptakan. Oke, nggak apa-apa. Tapi parameter kamu bilang bahwa berarti Tuhan kamu tidak tahu. Sekarang saya tunjukkan. Ini pakai parameter kamu. Kata Yesus menciptakan seperti di Al-Quran. Silakan. Sudah saya Jangan buka tadi. di situ ada Yesus. Di situ Loh. ada Yesus, jangan dia. Ini Yesus, Firman. Yesus Firman. Dor. Kok dor. Di situ kan Hey, kamu parameter. Yohanes 1 ayat 1. menginterpretasikan Allah. Yohanes 1 ayat 1 ayat 2 3 Aduh, mengatakan ayat oh, nggak tukang bisa. obat. Ini man kami. Ya ampun. Lihat, Tuhan kami Saya bilang berfirman. Yesus. Jadilah Saya terang, bilang lalu Yesus. terang. Oh, Berarti nggak ya bisa kamu begitu. mengaku ya, gak ada kata Yesus ya? Gak ada kata Yesus. Ada ya? ini Firman? Firman? Segala firman Kok telah lo? disampaikan. Kok Ada banyak lo? firman yang Ini, disampaikan hey. bukan hanya Yesus. Yohanes 1. Yohanes 1 mengatakan, kamu jangan iri dong. Kalau Tuhanmu tidak bisa menciptakan, apa boleh buat? Kalau kami tidak akan pernah Islam pada iri, mulanya Tuhannya- adalah Tuhannya firman. disalib, tidak akan Firman pernah itu Islam bersama-sama dengan Islam Allah. iri Firman gitu. itu adalah Allah. Oke, para Ingat, Ivan Villa, firman. saya tahu dia akan mengalihkan pembicaraan. Saya akan kasih Saya tidak bukti mengalihkan betapa pembicaraan. banyak ayat-ayat Yesus. Memang apa itu. Yesus Sekarang ya? buktikan Tuhanmu pencipta. Kasih saya satu ayat. Masa pertama apa diciptakan? Saya langsung Saya murtad kasih malam bukti. ini. Tidak perlu kamu murtad, Rudi. Tidak butuh kami taruh-taruhan murtad gitu. Oke, para Iman Villa, saya buktikan ya. Saya buktikan ayatnya. Betapa banyak ayat yang mengatakan Yesus adalah Nabi. Silakan cek dan silakan, saya tidak pernah berbohong dalam diskusi, selalu mengatakan yang sebenarnya. Dan bisa saya screen Ivan Villa, kita buktikan dan kita pentung isi kepalanya biar agak waras dikit ya. Ya. Nih, silakan Rudi dibaca semua betapa banyak.
kamu silakan lawan Berapa bukti saya. banyak? Berapa banyak? Yohanes 12:49, Bapa Allah yang Ya. mengutus aku. Utusan. Matius 15:24. Nabi. Yohanes 17:3. Matius Ya. 10:40. Matius Berapa? 23:10. Jumlahkan semua, jumlahkan berapa? Oke, saya jumlahkan semua ya. Aduh, banyak banget ya. Aduh, kasihan banget Yesus. Yesus, kamu itu nabi. Yesus, masya Dikit Allah, itu. kita sama kamu sebagai nabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 22. Kalau kau searching Yesus sebagai Tuhan, itu 120-an. Buka sendiri. Silakan, ada kata Yesus dan Tuhan. Silakan. Ada, ya buka. Silakan. Loh, saya membuka sendiri, Rudi, jangan curang. Silakan tunjukkan. Contoh, Kisah Para Rasul mulai dari ayat 7. Silakan sebentar. tunjukkan ayatnya. Silakan Sebentar tunjukkan. Yesus Tuhan. Oke, kubukakan ya. Saya Nih. buka King James Version. Ya. Ya. Oh, tidak bisa begitu. King No, James no, Version. Lord. Kami bukan bahasa Inggris. Loh, Kisah Para Rasul. berarti Oh, nggak bisa. Jadi Kau LAI nggak bisa melawan bahasa keimanan Inggris, kami. Nggak bisa. LAI nggak bisa bahasa Inggris. Loh, sumber bahasa kami dari Inggris, saya Indonesia ini. Loh, Jadi ini itu Tuhan sekarang Yesus. kamu tahu nggak? LAI Ini itu Tuhan menggunakan Yesus. Tuhan LAI dan itu- Kristus. LAI itu Tuhan menggunakan apa? Yesus. Tuhan Yesus. LAI itu Tuhan Yesus. LAI Tuhan itu Yesus menggunakan ini literatur di layar. dari mana? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini Tuhan Yesus. Sudah. Nada apa? Alhamdulillah ketemu. Ternyata Lord loh. Saya boleh share screen. Enggak. Saya boleh share screen. Memang bagi kami Yesus Raja, Tuhan Raja. Oh, nggak boleh pengakuan. Oh, nggak Orang aku boleh. Orang Tuhan aku itu boleh. kan Raja di atas segala raja. Ternyata Gimana dia- sih? ternyata Tuhan. Ya, ditulis sekarang se- tunjukkan Tuhanmu menciptakan Adam dari apa? Hawa dari apa? Ternyata Silakan. di sini ditulis Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa begitu lah apa Oke, siapa. saya share screen. Saya share Oke, screen para Ivan sekarang kalau memang itu kamu Bentar, bilang, Rudi. maka Ya. surah 61 ayat ya, 6. jangan kepanasan, jangan kepanasan. Enggak panas. Ya ampun, and Thomas answer and said Nah, unto nah. him, my Ah. Lord, oh my God, And my God. Hey, Kalah kau. And my God. And my God. my God itu doanya. Ini kamu tahu bahasa Bah. Inggris dari depan ini baca ini merujuk ke mana? And my God. And my Kamu God. tahu nggak ini? Sudah. Ini artinya Bahasa apa? aslinya Theos. Bahasa aslinya Theos. Ini Jangan kau artinya karang-karang. Rudi, baca Jangan kau dulu maksudnya apa? karang-karang. Tidak. Kepada Jangan kau nabiku dan karang-karang. Tuhanku. Kau sudah kalah. Loh. Sudah kalah. Kok kalah? Kamu bisa bahasa Inggris nggak bisa pronoun bahasa Inggris? Itu Ini. Kurios and My Theos. Lord itu merujuk kepada Tuhan dan my God. Di sini ada awalan kata and Thomas Hey. answer. Kurios dan Theos. Tidak ada sumber bahasa my God, Alkitab kami itu dari bahasa Ya Inggris. ampun. Keliru kau, Farhan. Farhan, Sekarang, oke kalau kamu kau keliru sudah sekarang kalah ke kau, bahasa Farhan. Yunani. Tidak usah Sekarang- pala. Tidak Saya usah tidak pala kau mengklaim menang. Saya tidak keras-kerasan. mengklaim. Enggak. Itu iman Sekarang kami, tunjukkan Farhan. kata Sudah. Theos. Yesus kata Theos lebih banyak. Kamu bahasa Yunani ya. Tunjukkan Yesus dalam Theos. Saya tidak Bahasa mengajak Yunani ada berapa banyak-banyakan, Pak. Udahlah, Farhan. Yohanes 20 ayat Oke, 28. sekarang itu Ivan sudah Bila ada. kita ketahui ya bahwa Nggak saya perlu sudah kita membawa ketahui. bukti. Ada 22 Farhan. yes. Itu saya dalam waktu beberapa sebentar Iya. doang loh ya. Itu udah 22. Coba dulu Saya buka, cari semua. Farhan. Coba dulu buka kalau memang harus seperti itu kau bilang. Tolong kau bukakanlah surah 61 ayat 6. Aku mau lihat apa Muhammad itu memang nabi. Kenapa? Tolong kau bukakan surah 61 ayat bukan, Rudi. 6. Kewajiban kita membuka sendiri. Aku membuka sendiri kok. Buka sendiri. Kita baca bareng-bareng. Oke, yuk. Oke, sebentar. Surah 61. Jika ada hakim dikasih bukti begitu banyak dan cuma satu dan itu ambil. Hakim kalau bukti hakim, itu hanya hakim gila. pengakuan satu, bukti ciptaannya mana? Itu hakim. Pertama kau bilang aku mencipta Jadi langit para dan Iwan bumi. bilang, Oke, Yesus silakan. tidak Tuhan. Apa bukti Terus, ciptaanmu? Kalau yang mengatakan Udahlah. Yesus Tuhan, apa yang dikatakan kita? Udah tadi dah kau bukakan Lord and God. Terima Yesus kasih. mengatakan Tuhan. Kurios and Theos. Siapa Terima yang kasih. mengatakan Yesus Tuhan akan diapain? Oke, yaitu di dalam 2 Yohanes. Gak ada itu. Sudahlah Farhan ya. 1 ayat 7. Sudahlah Rudi Farhan. mengatakan Tuhannya adalah Yesus. Apa kata kitab dia sendiri kalau yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya, Sita. apa dibilang situ Yohanes berapa? Oke. 2 Yohanes 1
ayat 7, 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Para Ivan Villa silakan dibuka. Ya, pasti kelihatan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi yang Yesus bilang datang bukan sebagai manusia atau dia menganggap Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah penyesat dan antikristus. Rudi, kamu penyesat, Rudi, ya. Loh, itu kamu kata kamu. Kami mengakui Yesus itu manusia. Siapa bilang kami tidak berarti mengakui? manusia kan? Ya, Loh, berarti kami mengakui manusia. Antikristus. Antikristus kamu. Tunggu dulu kok ada yang nyelonong-nyelonong masuk ini, nggak sopan kalian. Kita sudah tidak bawa. Lanjut. Kami tidak antikristus. Sebentar dulu Farhan. Alhamdulillah. Sebentar. Kami mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kami mengakui Yesus sebagai manusia. Firman menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 19. Oh, nggak bisa Farhan. Yohanes 1. Sebentar Farhan. Kau tadi bicara aku diam. Farhan, kau bicara aku diam. Ya, pelan. Kita mau uji suara-suara keras atau mau uji dalil ya? Bingung aku. Saya udah kau bicara tadi aku diam, tidak bicara sedikit pun. Ku dengar kau membacakan penyesat, ya. Oke, saya diam. Kamu baca ayat itu dari atas dong, biar kau tahu. Oke, baca. Memang di sini dikenal dari penditua kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar aku kasih, bukan aku saja mengasihi kamu ya. Oleh karena kebenaran yang tetap dalam kita akan menyertai kita sampai selamanya. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa yang menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Mereka menerima dari Bapa, katakan. Padahal mereka menerima dari Yesus. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu. Ini cerita tentang ibu ya. Bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu. Tetapi menurut perintah yang sudah ada kita dari mulanya. Supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih, yaitu kita hidup menurut perintahnya. Nah ini siapa? Yesus. Sebentar. Tolong. Ini Bang Jen kenapa saya screen? Siapa yang screen? Jangan saya screen. Waktunya dimatiin dulu. Jangan Aki. Saya lagi merekonstruksi ini. Nanti di akhir akan ada senjata pamungkas. Silakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruhnya yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kami mengakui Yesus datang sebagai manusia. Oke, alhamdulillah. Sebentar, tunggu dulu ku jelaskan. Terima kasih. Halo, sebentar. Yesus sebagai manusia. Rudi, terima kasih pengakuannya. Sebentar, diam dulu. Sebentar. Oke, terima kasih. Yohanes 1. Dari tadi aku juga mengatakan. Bang Rudi sebentar tolong. Ini sekarang narasi Bang Rudi aja selama 2 menit setengah. Jangan dipotong sama Bang Farhan, nanti Bang Farhan 2 menit setengah sisanya. Oke, silakan. Biar mengedukasi dan bisa didengar ya. Oke, silakan Bang Rudi. Selama 2 harusnya menit. Harusnya begitu. Makanya aku sukanya dia aja bertanya sama aku sekian menit. Dia seperti ini, oke ya. Kami tidak pernah tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Dari sejak semula kita berdiskusi, kan itu kubilang. Nah, kemudian ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu dapat upahmu sebenarnya. Setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dan tidak memiliki Allah. Ingat ya, barang siapa tinggal dalam ajaran itu, dia memiliki bapa maupun anak. Ingat, memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepada dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dalam rumahmu. Ingat ini. Jadi tidak cukup kami hanya mengakui Yesus itu sebagai manusia, tetapi kami juga mengakui barang siapa tinggal dalam ajaran itu, dia memiliki bapa maupun anak. Barang siapa memberi salam kepada yang mendapat bagian dalam perbuatan jahat, sesungguhnya banyak arus kutus kawin dan segala macamnya. Mana pernah kami menentang bahwa Yesus tidak manusia? Justru kami mengatakan Yesus manusia. Yohanes 1:14. Tetapi Yohanes 1 juga menjelaskan firman menjadi manusia. Maka kami, kalau kau orang bisa berpikir akademisi, substitusi. Firman menjadi manusia. Firman itu apa? Masuk Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Jadi kami tidak pernah tersesat akan hal itu. Tidak pernah kami tidak mengakui Yesus adalah manusia. Yesus yang di bumi. Yesus sekarang tidak ada di bumi lagi, sudah di sorga. Maka yang terjadi adalah Yohanes 1 ayat 1. Firman sekarang sudah bersama-sama dengan yang punya firman. Maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, sekarang kau dari tadi tidak bisa menjelaskan apa yang diciptakan Allahmu pada masa pertama. Kamu mengatakan bahwa kesaksian,
Kamu kalau pernah di pengadilan, semua yang bersaksi pasti mengatakan kalau dia ya saya yang melakukannya. Kalau dia terdakwa tidak katanya. Tetapi pembuktian ya atau tidak itu harus dibuktikan dengan ayat yang lain, pasal lain. Kalau kamu mengatakan Tuhanmu pencipta langit dan bumi, buktikan apa yang diciptakannya pada masa pertama, itu baru betul Tuhan pencipta langit dan bumi. Buktikan dari mana si Hawa tercipta. Yang ada adalah bahwa manusia tercipta, babi dan kera tercipta dari manusia. Hanya itu yang diciptakan Tuhanmu, yang tegas dikatakan di dalam Al-Quran. Dikutuk manusia jadi kera, dikutuk manusia jadi babi. Tetapi hari masa pertama tidak ada dijelaskan apa yang dicipta. Harus dua. Pertama pengakuan, ya saya pencipta langit dan bumi. Sama dengan di pengadilan. Oh iya Pak, saya yang mengapakan itu. Oke, buktikan bahwa kau yang mengapakan. Apa buktinya? Nggak ada. Kan hanya ucapan bisa Pak. Nggak bisa ucapan. Waktu cukup. Ya, terima kasih. Silakan di pause dulu. Pause dulu waktunya. Ya, silakan sebentar. Bang Farhan menjelaskan aja, tidak boleh bertanya ya. Oke, ya, saya tidak bertanya dikit. Dan saya menjelaskan bahwa dia bilang bahwa pengakuan di pengadilan sangat penting adalah pengakuan. Jelas di sana Allah menciptakan. Ketika dia kita pakai parameter yang sama, artinya Allah jelas di situ menciptakan. Sang Kholik itu ratusan ayat. Di sini saya minta Rudi untuk menyebutkan Yesus menciptakan, muter ke sono, ke sini, kopral ke kanan ke kiri, koprol ke sana, guling-guling. Bahkan tidak pernah ada kata Yesus menciptakan. Ketika saya bawa ke korelasi dengan banyak-banyakan ayat yang Yesus sebagai nabi, dia lebih banyak mengakui, oh iya memang Yesus juga nabi. Oke, saya bawa lagi yang mengatakan di Yohanes 1 ayat 7 bahwa yang mengatakan Yesus Tuhan bukan manusia adalah penyesat. Oh, Yesus juga manusia. Di Bilangan 23 ayat 19 dikatakan sesungguhnya Allah itu bukan anak manusia yang dia berdusta ya, bukan anak manusia. Yesus menurut Rudi manusia. Terima kasih. Saya akan akan membawakan sebuah ayat suci Al-Qur'an, tolong di screen-nya. Ya, saya akan membuktikan. Enggak apa-apa, waktunya tetap jalan enggak apa-apa, tapi saya akan share screen karena ini sangat penting ya. Karena ini buat Ivan Filah pelajaran buat kita, buat memukul logika yang tidak bisa berlogika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nisa ayat 1. Mungkin dia bilang di dalam kurung, whatever ya. Karena dia aja diakui sebagai Yesus. Kenapa dia mesti munafik ketika ada kata di dalam kurung atau ketika merujuk kepada siapa? Nanti saya akan bawa ke logika. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri satu. Ya, siapa dari satu? Semua agama menyatakan bahwa Adam dari satu, dari Adam dulu. Dan menciptakan pasangannya. Nih, garis bawahi pasangannya. Semua agama di dunia mengakui pasangan Adam adalah Hawa. Tanpa menyebut Hawa pun, nggak di dalam kurung, nggak ada pun, ya, nggak ada pun. Orang sudah tahu pasangan Adam adalah Hawa. Jedor. Itu logika yang mantap. Itu namanya merekonstruksi argumentasi sistematis namanya. Artinya jika Anda mengawal, di situ nggak ada Hawa, saya pukul sedikit isi kepala Anda, ya. Saya pukul sedikit. Saya tidak menanya nama dari apa Hawa tercipta itu, jangan salah. Jangan dipotong Bang Rudi. Jangan dong. Saya turunin waktu jalanin. Waktu udah jalan kan, tampilin. Waktu selalu kalian bunuh kok kalau dia tampil share screen. Coba buktikan ada berapa waktu. Gitu, apa saya udah selesai lah, gak apa-apa kalau Rudi mengatakan. 38 detik Bang, saya pause karena Bang Rudi memotong. Saya ini timer yang adil dan tampilin Bang Dedi, tampilin tinggal berapa lagi. Silakan. Berarti tidak ada permainan waktu ya. Lanjut. Oke, masih 38 detik. Saya tadi mengatakan ketika saya men-challenge dia mengatakan Yesus Maha menciptakan, Yesus menciptakan, dia mengatakan oh di situ ada dia, di situ ada dia. Ketika dia menyatakan Hawa tercipta dari apa? Jelas di sana dikatakan Hawa tercipta dari Adam. Tercipta dari Adam itu apa maksudnya? Diciptakan pasangannya. Siapa pasangan Adam? Hawa. Jadi kalau Anda mau bermuter-muter, berasumsi liar, lawan Anda bukan Farhan. Saya terlalu kuat untuk Anda dalam berargumentasi secara logika. Anda hanya doktrinal saja. Terima kasih Rudi Yohanes, terima kasih para Ivan Filah semua, terima kasih netizen Farhan Faluk Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu habis. Terima kasih banyak buat kedua narasumber yang sangat hebat ini ya. Ini keren banget nih diskusi malam ini, sangat mengedukasi ya. Silakan istirahat dulu selama 3 menit ya buat
Om Rudi sama Om Farhan ya. Acara ini disiarkan secara langsung oleh 5 channel ya. Channel Mican Ilmu Official, Sang Debater, El Pahan Polok, Akang Satria TV, dan Sang Perindu Surga. Silakan istirahat dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Minum dulu. Sorry Bang Rudi ya, Bang Rudi, saya minta Kenapa? maaf. Saya minta maaf. Itu Wah, santai saja. kita Apa 2 yang tahun, kita 2 tahun udah diskusi itu ada hal biasa. Iya, Ya. nggak usah minta-minta maaf. Cuman ya dirubah lah. Makanya aku suka itu Sarkas, berdiskusi. Kamu bertanya terus sama aku. Kalau begitu uji kuat-kuatan suara nggak ada yang bisa disampaikan. Oke, Besok ya, Om Rudi, Besok kita besok ini, kita jadwalin. home and away aja. Saya nanti main ke tempat Rudi untuk menghargai. Boleh. Saya akan bertanya. Nanti Rudi main ke tempat saya. Rudi boleh bertanya apapun ke saya selama Itu bagus. saya fair. Jarang-jarang kuliah orang Muslim berani ditanya kitab sucinya, tapi menjawab harus dari kitab suci sendiri ya. Saya akan jawab 1 jam penuh dari Ya. kitab saya hadis dan Oke. Al-Quran Karim. Kamu nanti bertanya kepada aku 1 jam, saya jawab terus 1 jam. Kapan waktunya besok? Jam berapa kita mulai? Besok Senin, jangan Senin, Selasa. Saya Senin agak sibuk. Oke, Sampai Selasa. Jam berapa? Selasa, silakan. Kamu mau datang dulu atau saya datang dulu, silakan. Bebas. Kalau aku sih bebas. Oke, saya sebagai yang lebih muda akan berkunjung ke tempat Bang Rudi dulu. Selasa Siap. jam 8 saya berkunjung ya. Dan para Siap. Ivan Villa jangan lupa untuk subscribe channel-channel yang 5 channel ini ya. Subscribe gratis ya, gratis, dan itu sebagai tanda bahwa kita mendukung dakwah-dakwah yang disiarkan oleh para debater di channel masing-masing. Juga channel, terutama channel My Future Wife ya, Ukti Lonana, Perindu Surga channel. Jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih. Promosi lagi saya. Promosi calon. Ini udah ini Kang, Oke ya, sesi debatnya udah habis. udah beres. Partisipan bertanya, Sekarang silakan. Dari partisipan Kristen bertanya naik. selama 7 menit ya. TikTok Beetle ya. Oke, Oh, saya yakin untuk para netizennya Rudi banyak yang kepanasan. Naik aja Mas, naik aja Bang, naik aja Bro. naik aja, Bang. Kami tidak ada Naik. kepanasan. Kami Naik. slow. Dan tanya sama Farhan langsung. aja. Kalian Oke, tidak terima mampu kasih, menjawab, itu udah pasti. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan raise aja. Ya, Udah itu udah ada ya, udah Ryzen tuh. Iya, dimulai dari ini yang lain ya. Kalau yang lain kalau ingin bertanya raise aja. Dimulai dari ini Pak Arwana ini dari Muslim apa dari Kristen? Selamat malam dari Kristen. Oke, nanti di ini ya, setelah Pak Nanang nanti Pak Arwana ya, biar kita adil ya. Jadi jangan Sesuai ini dan Bang, sesuai urutan. kalau sesuai urutan nanti nggak kebagian Pak Arwana bagian terakhir. Kebagian. Diseling aja nih bagus Mi. Diseling bagus Mi. Islam Kristen gitu. Jadi adil. Ya, biar adil Mi. Ya udah silahkan lanjut. Soalnya cuma 1 orang Kristennya. Ya silakan Oke, Pak pasti. Nanang. Pak Nanang selama 7 menit Beetle. Waktu Baik, dulu, terima waktu kasih. dulu. Sebentar, jangan dulu, waktu dulu. Biar adil. Nggak usah pakai timer. Iya. 7 menit. Nanti Nggak usah. kepanjangan. Iya, pakai timer lah. Ini udah jam berapa ini? Jam 10:30. Ya, 7 menit. Silakan Pak Nanang. Baik, terima kasih. Ini ada suara Sebelumnya Kipasnya di audio mana? saya bagus. Audio siapa ini ada suara kipas? Ish. Halo, bagus audio saya. Bagus. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kita fokus ke topik malam ini ya, Pak Bang Rudi ya. Ya. Ya baik. Singkat-singkat saja pertanyaan saya, Bang Rudi. Coba dijelaskan di berikut dalil di mana Yesus mengajarkan mengenai ajaran Trinitas, ya. Kemudian tadi kan sempat Bang Rudi sampaikan bahwa pada saat Roh Kudus dihujat, ya, itu merupakan suatu hal yang sangat termasuk kesalahan atau dosa ya. Sementara kalau Yesus dihujat itu tidak berarti apa-apa, kan begitu. Nah konteksnya Roh Kudus, Yesus dan Bapa itu kan merupakan satu kesatuan dalam unsur Trinitas, kan begitu. Nah dari pernyataan baru tadi itu sudah menunjukkan suatu hal yang blunder, gitu loh Pak Bang Rudi. Nah, mungkin sementara seperti itu, silakan dijelaskan Pak Rudi. Oke, terima kasih.
mana ucapan Yesus mengenai Tritunggal itu di Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian Yohanes 10 ayat 30 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kemudian ayat lain mengatakan aku akan meminta supaya Roh Kudus diutus ke dalam dirimu, karena Roh Kuduslah yang dalam diri kami sekarang. Jadi dalam diri kami ada Tuhan, ya. Dan kalau dibilang ada blunder, tidak ada blunder di situ. Memang betul. Bapa yang adalah roh, ya. Yesus saat itu di bumi adalah manusia. Makanya dibilang Yesus kalau kalian di Lukas 12 itu kalau kalian menghujat anak itu tidak saya masih bisa ampuni, tapi kalau sudah menghujat roh itu tidak bisa terampuni. Tetapi sekarang Yesus sudah di dalam surga. Maka kalau kami menghujat Yesus juga, maka kami juga akan ke neraka. Kenapa? Yesus kan tidak daging lagi yang di bumi ini. Terima kasih. Tolong pahami ya bahwa Yesus yang di situ di bumi. Sebentar, oke, saya tanggapi. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa pergilah untuk baptis mereka semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya, itu bukan ajaran ketuhanan. Pembaptisan itu kan menurut Pak Rudi, apa tuh pembaptisan Pak Rudi? Oke. Pembaptisan itu syarat dasar untuk menjadi murid Yesus atau pengikut Yesus. Maka kami harus di situ ada unsur ketuhanan enggak? Ya ada lah. Mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Bapa ada Bapa kan pensejajaran. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah itu sebabnya. Dosa. Kebiasaan kalian belum selesai orang. Yang kalian pikir kalau kita diskusi ini mau kencang-kencang suara. Ini mau mengedukasi, dengar dulu baru kau sanggah. Aku selalu bilang silakan. Gimana sih? Lanjut. Bahwa Yesus di Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu satu kesatuan. Maka Yohanes 10 ayat 3 dan 34 orang Yahudi melempari Yesus bukan karena dia mengaku manusia, tetapi karena dia mengaku Tuhan. Maka Yahudi menolak, sama seperti kalian. Yahudi itu menolak Yesus. Nah, kemudian ketika Yesus menyuruh pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah, kan ada penyetaraan itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Boleh saya sanggah? Silakan, kan ku bilang silakan baru kau sanggah. Oke, ya. Pembaptisan tadi kalau gitu kita kaitkan dengan penyaliban. Lebih kuat mana kalau gitu? Penyaliban ataupun dengan pembaptisan? Kan dengan penyaliban tadi sudah menghapus dosa yang itu menurut konteks kekristenan, kan begitu? Oke, silakan bilang biar ku jawab. Itu satu sebentar. Itu satu. Yang kedua, jangan dua-dua, satu dulu biar enak menjawabnya. Biar saya tidak lupa. Kalau tuliskan. Kalau kau bicara tentang penyaliban, sebenarnya kalau baptisan yang kami terima itu pertama jadi murid Yesus. Baptisan kedua ada namanya baptisan Yohanes, itu baptisan pertobatan. Paham ya? Baptisan pertobatan, andai kata kau begitu bertobat, tidak berapa lama kau mati misalnya kau ke surga karena dosamu sudah disucikan, ya, baru dagingmu sebagai syarat harus kembali ke tanah, ya. Kemudian ternyata kami setelah dibaptis pertobatan masih melakukan dosa, maka dengan apa kami ke surga? Itulah dengan kematian Yesus di kayu salib. Jadi itu dipakai nanti ketika dosa kami yang kami matikan akibat dosa. Setelah itulah baru dipakai. Paham ya? Artinya dalam konteks pembaptisan itu tidak ada unsur Trinitas di situ. Itu yang saya tanggapi. Kok ngeras? Lucu kau, kok ngeras? Aku sudah menjelaskan, ayatnya ada. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kau tidak boleh mengeras. Maka aku bilang, kalau kau mengeras seperti itu tidak ada. Maka Muhammad itu bukan Nabi yang dijanjikan Nabi Isa, tetapi Ahmad. Buka surah 61 ayat 6 dikatakan Ahmad. Kalau kau standar ganda, jangan standar ganda. Tidak usah melebar, Bang. Itu tidak melebar, biar kau jangan standar ganda. Artinya Muhammad tidak pernah jadi Nabi. Saya kan konteksnya ini masalah Trinitas. Saya sudah jelaskan. Sudah Yesus mengatakan baptislah di dalam nama Allah. Kau tidak boleh menentang itu. Saya tidak akan. Kau nggak pandai berdebat itu masalah keimanan orang. Nggak bisa kau intervensi. Oke, biarlah nanti netizen yang menilai. Ya, yang kedua, silakan. aku dan Bapak adalah satu. Ya kan? Itu juga bukan merupakan suatu unsur Trinitas di situ. Karena di situ tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, sama dengan Bapa. Satu kesatuan di sini tidak
harus katakanlah memposisikan siapa sebenarnya Tuhan, siapa utusan. Itu seharusnya dicermati di situ, Bang Rudi. Ya, aku jawab. Kamu baca sampai 3334. Orang Yahudi sama seperti kamu, tidak menerima Yesus adalah Tuhan. Maka mereka melempari Yesus bukan karena perbuatan baik, tetapi karena engkau sekalipun seorang manusia menyetarakan diri atau menganggap diri sebagai Tuhan. Itu jelas. Terima kasih. Terakhir, kenapa kita mengatakan Yesus bukan Tuhan? Ya kembali ke Yohanes 17:3. Itu loh. Itu sudah merupakan suatu ikrar. Oke, aku jawab. Yohanes 17 ayat 3 memang betul. Kami juga mengatakan Tuhan itu Esa. Yesus sekarang ketika mengucapkan itu kan di bumi. Sekarang Yesus sekarang sudah kembali kepada Bapa, diam di dalam diri Bapa. Yesaya 55 ayat 11. Firman yang kuutus dan kembali kepadaku tidak sia-sia. Selesai, titik. Loh, berarti ajaran Trinitas cuma berlaku di bumi saja begitu. Pada saat Yesus di bumi begitu. Setelah naik sekali lagi. Oke, waktunya Nggak paham sudah terus habis. saya. Oke, terima Sudah kasih. selesai. Ya, Terima kasih. sama-sama Pak Nanang Arya. Waktunya tolong di riset dulu. Sekarang giliran Pak Arwana bertanya ke Bang Farhan. Selamat malam. Silakan. Ya, pertanyaan saya buat Bang Farhan. Tadi kan Bang Farhan mengatakan bahwa Allah itu adalah zat, ya, dan zat itu awal dari segalanya. Dan Farhan tadi menyebut kata prima causa. Apa benar begitu ya, Pak Farhan? Betul. Betul ya. Tetapi itu kalau dilihat dari Al-Quran, ya, kita bisa lihat di dalam surat 23 ayat 14 dan surat 37 ayat 25, Allah SWT sendiri mendeklarasikan bahwa dirinya bukan satu-satunya pencipta di situ. Tampilkan ayatnya, Pak. Nanti silakan admin yang share aja. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? 23 ayat 14 dan dan surat 37 ayat 125. Satu-satu. Satu-satu Pak, satu-satu Pak. Ya. 2114, 2314. Oke, lanjut. Ya. Di situ Di situ. ya di dalam surat kedua surat situ Allah sendiri mengatakan dia bukan satu-satunya pencipta. Jadi dia sendiri mengakui ada zat lain atau ada entitas lain yang mencipta. Jadi saya lihat ada bertolak belakang antara Tuhan dan umatnya. Umatnya mengatakan bahwa kalau Bang Farhan mengatakan Allah itu satu-satunya pencipta, tetapi sang pencipta mengatakan, oh maaf, saya ini bukan cuma saya yang mencipta. Di mana ayatnya? Di dalam Sudah, saya mau jawab. 23 ayat 14 dan 37 ayat 125. Enggak, coba Oke, silakan ditampilin Bang Farhan. Oke, saya tampilkan para Ivan Villa. Ini orang tidak tahu apa kamu itu tidak diciptakan dari air mani ya, atau kamu diciptakan dari air kencing. Saya akan jawab ya, Pak Arwana. Saya mau share screen. Ya, saya mau share screen. Ini tentang justru ini membuktikan ayat sains, ayat kesukaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gemak. Bentar, Bang Farhan. Barwana ditutup dulu itunya. Oke. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Bergema lagi kayaknya. Tolong di mute dulu, Pak Arwana di mute dulu. Ini soalnya noise. Iya. Noise ya. Oke, sudah ya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang-belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya Allah pencipta yang paling baik. Silakan Pak Arwana, apa yang mau ditanyakan dengan ayat ini? Ya, itu yang 4 kata yang terakhir itu dia mengatakan pencipta yang paling baik. Ya. Dari kalimat ini kan jelas ada ingin memperbandingkan dengan pencipta yang lain. Dia hanya mendeklarasikan dia yang paling baik. Iya kan? Aduh, artinya pencipta paling baik. Bapak bisa menciptakan? Bapak bisa menciptakan sesuatu? Ya, tidak bisa. Tetapi
Bapak bisa buat ini, Bapak bisa buat kursi. Kerjaan Bapak apa? Enggak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Enggak, ini ada pekerjaan Bapak. Enggak ada apa hubungannya. Bapak Allah bisa sedang membuat pencipta kapal yang terbang. paling baik. Paling dari yang mana? Baik. Sebentar. Artinya Allah membandingkan dirinya dengan sesuatu yang lain. Saya menjawab waktu saya. Rudi tadi juga menggunakan gitu. Tolong adabnya dijaga. Ketika Rudi bisa memarahi saudara muslim saya juga bisa memarahi Anda, ya. Duduk manis di pojokan, dengarkan penjelasan saya. Di sini adalah Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik, karena Allah tahu manusia juga bisa membentuk segala sesuatu. Saya ya bisa menciptakan. Arti menciptakan itu luas. Kalau Allah bukan cuma pencipta tapi maha. Artinya maha itu adalah menciptakan. Kita bisa menciptakan. Orang bisa buat mobil. Makanya di sini bilang Allah di sini pencipta paling baik. Artinya apa? Dia lebih baik dari ciptaan-ciptaan makhluk lain atau makhluk yang diciptakannya. Tolong waktu ditampilin. Jadi artinya kalau Anda mau membawa ini bahwa ada pencipta-pencipta lain, nggak apa-apa ya, karena Tuhan Anda tidak bisa menciptakan. Rudi, jagoan Anda sudah saya bilang untuk menunjukkan Yesus menciptakan, dia nggak mampu. Kalau Anda mau menafikan Jangan men-framing gitu, nggak boleh gitu, jangan menyinggung-nyinggung. Sorry. Menanggapi. Oke, silakan Pak. Ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah itu mengatakan manusia juga bisa menciptakan. Kalau begitu Allah itu berbuat syirik karena dia membandingkan dirinya dengan ciptaannya. Oke, saya Iya bilang. kan? Arti Kalau kata boleh dijelaskan juga dengan ayat yang berikut yang terdapat di dalam 37 ayat 125. Sekaligus Oke, dijelaskan. satu ayat dulu karena ini akan Iya. melebar ya. Saya jelaskan. Diam duduk di pojokan. Apa sih arti membandingkan itu dengan syirik? Apakah manusia disembah? Ada yang nyembah manusia? Oh, ada orang Kristen. Terima kasih. Berarti Anda mensyirikkan dengan Bapa. Wow. Artinya di sini ketika ayat itu dibawa justru menyatakan Allah pencipta paling baik. Dia tidak serupa dengan makhluknya, segala sesuatunya. Di dalam ayat mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Itu ayat fundamental. Artinya kalau kamu bilang, oh berarti syirik. Bukan, karena ada ayat Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau saya korelasikan ini dengan pertanyaan Anda, bahwa Allah membentuk segala sesuatu dari ketika manusia ya, dari air mani. Ya, setelah itu menjadi tulang belulang. Tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Itu proses. Ini ayat sains. Dokter bahkan mengakui proses dalam proses janin di kandungan itu sama persis dengan ayat ini. Ya, Pak. Saya bisa menanggapi karena waktu Silakan lanjut. Iya, Pak. walaupun tidak menanggapi itu ayat yang berikut, tetapi ada perbedaan di sini ya. Kalau kami Kristen percaya bahwa Tuhan itu menciptakan, manusia itu hanya membuat. Tuhan menciptakan, terima kasih. Tunjukkan ayat Tuhan menciptakan. Tapi Yesus manusia tidak menciptakan, hanya membuat atau mengamuk. Yesus menciptakan, Kemudian, tunjukkan ayatnya. Wah, tidak bisa kau bertanya Pak. Jangan disundul dulu, Om Rudi. Jangan nanti disundul. juga saya jangan kasih disundul. ayat. Dia tidak pandai berdiskusi. Bang Rudi, kamu Saya tadi, menanggapi ayat aku gak masuk ini, loh Anda di ranah mengatakan itu. bahwa Kamu ini kenapa adalah- takut ini? Waktu di ini aja, waktu di stop saja. Jalan Bang aja, Rudi. jalan. Ya Rudi nggak boleh dong seperti itu. Kamu tidak tahu diskusi, bertanya gimana Loh, sih? Saya mengkorelasi Dia bukan pemateri. Dia bukan pemateri. Oh, Bukan iya. Bang Oke. Bang Rudi. Akademis gimana Saya tuh? lanjutkan. Dijawab aja Bang Farhan, dijawab. Saya Oke, lanjutkan saya- dulu. Udah sebentar, kamu bertanya dan saya menjawab. Waktu yang terbanyak situ jangan yang bertanya yang menjawab. 27 buat saya. Jadi saya jelaskan di situ. Waktu tolong. Kalau kamu bertanya bahwa ayat itu adalah ada pencipta yang lain, tunjukkan di dalam Al-Qur'anul Karim kami ada yang bernama lain menciptakan segala sesuatu. Tidak, Allah menciptakan. Allah Maha Pencipta. Arti Maha itu apa? Segala sesuatu lebih besar. Allah Maha. Kamu tahu Maha? Maha itu adalah segala sesuatu yang lebih besar dari makhluk. Terima kasih Pak. Silakan duduk di pojokan lagi. Masih bisa saya tanggapi satu dua kali. Waktunya udah habis Pak. Apa Bapak mau debat sama saya habis ini? Bukan Pak, Nanti Bapak belum aja, jawab. nanti Mengenai aja, pertanyaan nanti saya lain Anda belum Ini jawab. waktu, Udah habis, maaf, udah habis waktu waktunya. udah habis. Maaf, waktu udah habis. Silakan sekarang PR giliran buat kamu Umi aja. Dini. Nanti tunjukkan ayat Yesus menciptakan ya. Kalau kamu tidak Ada, bisa ya. mencipta. Kalau saya tunjukkan gimana?
Ya Oke, nanti. nanti selesai ya. Nanti Selesai nanti ya. sama saya ya. Nanti Kata nanti Yesus ya, selesai ada kata aja. Yesus ya, Bro ya. Ya nanti tolong yang lain di mute dulu. Silakan Umi Dini sama Bang Rudi atau mau menjelaskan silakan. Umi hanya ingin menanggapi saja tanpa mau Oh iya, bertanya silakan. ataupun tanpa Habisin. ditanggapi. Ya, Ya. karena ini kita sifatnya edukasi ya. Dia sebentar mau ikut share screen dulu ya. Yang pertama kali Jalan aja waktunya. Waktu jalan. di belakang aja di belakang. Umi mau share screen. Aduh, noise. Kencang banget. Oke, Umi mau tanggapin dari tadi katanya Bang Rudi menemukan ayat Yesus adalah Tuhan itu sebanyak lebih daripada 100. Mari kita lihat ya. Tadi Bang Rudi juga menyebutkan Yohanes 13 ayat 13. Kita lihat Yohanes 13 ayat 13 tahun berapa sih Yesus menjadi Tuhan? Kita lihat dari versi tertua dulu ya di tahun 1987. Sebentar Umi, kalau kau menanggapi bukan begitu, kau bukan pemakala, lebih bagus bertanya, nggak bisa, kau curang Umi, nggak bisa, Saya tidak mau, hanya saya tidak bisa begitu Umi. Bisa, takut ya, Oh, tidak takut. bisa dong. Kenapa takut? Saya nggak ada takut. Jangankan hanya kau ku bilang ada Tuhan ku tantang. Kali pertama apa diciptakan nggak bisa kok. Nggak bisa begitu. Kau bukan pemakala. Nggak bisa. Lebih bagus bertanya. Oke, aku keluar ya. Maaf ya keluar. Ini sudah tidak kondusif. Tidak tahu diskusi. Terima kasih. Silakan. Aku nggak takut. Tuhan Wali takut. Coba sebutkan dari masa pertama menciptakan. Kalian tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Kau mau menjelaskan? Enggak, udah mute dulu Rudi mute dulu. Dia mau seenaknya sendiri, maksa banget. Jadi, oke, kita lanjut ke tanggapan Rudi Yohanes yang mengatakan tuh Yesus sebagai Tuhan ada 100 lebih ayatnya. Kita lihat, buktikan. Tahun berapa Yesus mulai berubah nama jadi Tuhan. Dari versi tertua tahun 1870 bahwa aku dipanggil olehmu guru dan Tuhan. Kemudian versi Celebes tahun 1912. Dor, kawan-kawan, saya sudah keluar dari room itu ya kawan-kawan ya. Itu room tidak kondusif lagi. Kenapa saya katakan tidak kondusif? Karena mereka ini sebenarnya sudah tidak punya lagi dalil yang untuk mereka pertahankan. Jadi ya itulah yang terjadi ya. Masa dia menjelaskan tentang Bible? Kan lucu kawan, dia tidak bermasalah yang pertama. Pak, sementara perjanjian yang resen itu bertanya ya. Kenapa tiba-tiba dia jadi? Saya paus karena kan ada kendala teknis. Pak Vivo kali coba di mute dulu yang co-host. Udah. Nah, oke kawan-kawan, saya pindah laptop ya. Tadi di situ agak gelap-gelap, di sini terang ya. Kan orang ini lucu kawan. Dia hanya di perjanjian kan yang resen itu bertanya. Bukan mengajari atau menanggapi tanpa bisa dijawab. Nggak bisa gitu dong ya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah tak punya lagi senjata untuk berdebat, maka selalu mengacau. Ya, sebenarnya saya sudah tak mau sih berdebat di tempatnya Mak Lampir itu ya. Tetapi selalu dia bujuk-bujuk, ayo dong bang ya kan. Inilah yang saya katakan isi kepala kotoran ya kawan-kawan ya. Dan di perdebatan tadi mereka merasa dia menang. Dor, wow ini tak ada menangnya, tak ada bisanya kawan. Orang dia mengakui kok bahwa Tuhannya itu firmannya nggak kekal. Kalau sampai firman Tuhan nggak kekal kawan, berbahaya kawan. Ya. Contoh, misalnya dia katakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Tiba-tiba nggak kekal. Artinya orang di ujung sana ketika hari akhir masuk surga. Nggak percaya lagi itu Tuhan. Orang nggak kekal, sudah nggak ada lagi firmannya, udah hancur. Kan nggak kekal, artinya akan berakhir firman itu. Maka orang bilang, wah ini setan, ini bukan Tuhan. Kan bisa jadi kawan. Ini sangat berbahaya di ajaran mereka ini. Tapi aku tidak mengatakan apa. Si Farhan yang mengatakan itu. Dia harus bertanggung jawab. Dan ketika dia bilang, wah Tuhan kami maha pencipta. Semua Tuhan maha pencipta. Aku bilang, mana ada Tuhan tidak mengaku dia mencipta. Wah di pengadilan itu sudah benar. Oh nggak bisa.
Kalau di pengadilan, saya mengatakan, oh saya tidak melakukan itu, harus dibuktikan. Siapa mendalilkan, dia membuktikan. Maka ketika kita dalilkan Tuhan kita Maha Pencipta, maka kita harus bisa membuktikan kawannya. Bagaimana cara pembuktiannya? Ya kita tunjukkan apa yang diciptakan Tuhan kita. Maka aku minta, masa pertama apa yang kamu ciptakan? Tidak tahu katanya. Kenapa tidak tahu? Ya karena Tuhan kami tidak memberitahu, bukan karena Tuhan kau tidak memberitahu. Karena Tuhanmu bukan pencipta. Kalau Tuhanmu pencipta, maka akan diberitahu. Contoh kami saya bilang kan di Bible Kejadian. Hari pertama apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Diberitahukan. Jadi dia mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dalilnya. Maka pembuktiannya gimana? Diciptakanlah pada hari pertama diciptakannya terang. Itu baru. Kalau hanya mengaku-ngaku, aku pun bisa mengaku jadi Tuhan. Apa susahnya? Kan begitu kawan. Aku bilang misalnya kayak kiamat kan ya, tahun sekian-sekian. Lebih hebat aku dari kalian semua, aku bilang kan. Tetapi inilah yang ku bilang kawan, mereka nggak tahu berlogika ya. Tapi merasa dia hebat. Dor. Sudah kalah gini. Nggak ada kalah, aku bilang. Kau yang nggak mengerti, aku bilang. Kasihan loh aku melihat orang itu kawan. Oke, dari mana Hawa dicipta? Wah, dari Adam. Ini ayatnya. Ini meskipun buka kurung tutup kurung. Aku dia. Kan unik kawan. Sementara kita tidak tertutup. Misalnya kata dia di sana. Itu kan bukan Yesus katanya. Lucu. Sementara dia buka kurung tutup kurung. Wah ini ada. Padahal bahasa aslinya nggak ada itu kawan. Makanya aku bilang. Kalau kau membuat standar ganda begitu. Surah 61 anak 6. Maka Nabi Muhammad tidak pernah menjadi Nabi. Karena dikatakan sana Ahmad. Tidak ada buka kurung tutup kurung Muhammad. Tidak bisa saya bilang. Oh kita nggak boleh ke situ kan ya. Enak-enaknya aja kawan. Unik orang ini kawan ya. Tetapi ketika orang Kristen ada dia. Wah dia itu siapa? Udah jelas-jelas merujuk kepada Yesus. Anaknya. Oh banyak anak Allah. Di Ayub. Beda itu. Bedakan kalimatnya. Nggak bisa membedakan kawan. Ya. Mana Yesus dari surga? Ini ayatnya. Udah bingung dia. Oh ya oke ada. Akhirnya diakuinya kan kawan-kawan. Ya itulah kawan. Besok kita akan mengulas ini. Dan sekarang kan sudah jam 11. Aku setiap ada mak lampir itu kalau berdebat kawan ya. Pasti jadi rusuh. Gak ngerti aku. Karena mak lampir ini sok-sok pandai. Ya. Padahal dia berdebat sama saya kemarin bukannya Wikipedia kitab sucinya. Kan goblok. Ya kita buka Wikipedia katanya. Alah aku bilang. Sama dengan si Farhan itu kawan. Wah tor. Wah ini kena jebak. Mana ada kena jebak aku bilang. Enggak ada kau yang kena jebak. Oh keras-keras suara cepat-cepat. Padahal aku bilang. Enggak lah. Ya kok begini sih kita kejar-kejaran. Ya kau enggak pandai bertanya. Kayak aku tadi santai aku bertanya aku diam. Sementara dia kayak dikejar-kejar hantu. Aku slow. Karena aku pandai bertanya ya kawan-kawan. Maka aku bilang, apakah zat itu adalah makhluk? Dia bilang tidak. Berarti kenapa kau mengucap 2 kalimat syahadat bukan asyhadu apa aku bilang zat gitu kan? Katanya berarti kalau tidak makhluk kan Tuhan. Allah itu sendiri. Tidak ngerti dia kawan konsepnya. Kalau di kita kan roh. Bapa di surga adalah roh. Tapi roh Bapa berbeda dengan Bapa yang di surga itu adalah roh itu. Kok bisa? Ya kejadian 1 kan, kejadian 1 2 kan berbeda. Roh Bapa adalah roh yang diutus Bapa. Maka dibilang bumi masih berbentuk kosong dan gelap gulita. Dia nggak tahu kawan. Oh itu entitasnya begini untuk memperkenalkan dia. Iya. Zat itu adalah Allah itu sendiri kan? Ya. Oke. Kalau apakah tanpa zat Allah itu bisa dikatakan Allah? Oh enggak. Oh, berarti pas ya. Kenapa kau tidak mengucapkan kalimat syahadat dengan nama zat itu? Kan unik kawan. Contoh kita, bisa nggak kita katakan misalnya membaptis orang kita, baptislah dalam nama Bapa, bisa. Baptislah dalam nama Yahweh gitu misalnya, bisa. Elohim, bisa. Bapa di sorga, bisa. Dalam nama Bapa, dalam nama Elohim, dalam nama Theos. Siapa bilang tidak? Itu kan bahasa-bahasa yang di Alkitab itu kawan. Lah unik mereka kawan. Dalam nama roh. Ada roh di belakang. Roh Kudus. Kan ada. Jadi dalam nama anak. Ada nama anak. Loh mereka gimana sih? Tidak bisa membedakan makhluk. Oke firman Tuhan itu makhluk apa enggak? Oh enggak. Firman Tuhan itu makhluk katanya. Oke makhluk. Apakah firman Tuhan itu kekal? Oh enggak. Firman Tuhan itu bisa musnah. Begini. Tidak ngerti dia apa
Bahayanya kalau mengatakan firman Tuhan tidak kekal. Tidak tahu dia mana yang kubilang kekal. Contoh, berfirmanlah Allah katanya, jadilah bulan. Bulan itu bisa hancur. Bukan itu firman. Yang firman yang mana? Berfirmanlah Allah, jadilah bulan. Itu firman. Maka bulan itu jadi. Itulah makhluk. Yang bulan yang jadi itu makhluk. Gak tahu dia gitu kawan. Berarti dia mau mengatakan bahwa Al-Quran ini suatu saat akan musnah. Firman Tuhan ada di situ kawan. Dia bertanya kepada saya jawab slow. Dia hanya mutar-mutar, gak bisa berkembang, kayak frustasi dia kawan. Ya karena dia gak pandai bertanya. Kalau aku bertanya kan slow. Aku jawab, tanya satu diam aku. Aku tanya dua diam aku. Dia enggak. Nyerocos. Ih, anak ini unik gitu kan. Oke lah kawan-kawan, nanti kalian bisa ulang-ulang dan ya kalian bisa melihat lah. Tapi slow ya kawan-kawan. Aku tadi sebenarnya sih mau menekan dia, tapi nanti nggak ada lagi kawan debatku. Gue bilang, makanya aku oke diam aja aku. Kasih dulu bernapas dia kan, slow aku diam. Oh iya. Kalau ku hajar terus, bahaya nanti kawan ya. Ya dan ya mereka nggak bisa kawan. Ya, nggak mengerti. Ya kan? Tadi contohnya sudah perjanjian di awal bahwa yang resen itu bertanya. Si Farhan menjawab. Malah si Farhan menjawab. Bertanya. Jadi kalau kau ditanya, mana situ coba kau carikan saya ayatnya. Alah. Bertanya itu. Apakah itu ini? Gak bisa kau menjelaskan saya bilang. Gak ngerti orang itu berdiskusi. Perjanjian pertama yang resen itu bertanya. Dan pertanyaannya bisa ditanggapi. Atau menanggapi. Bisa ditanggapi juga. Yang Kristen bertanya kepada Muslim. Yang Kristen menanggapi kekristenan. Yang Islam bertanya kepada Kristen. Yang Islam menanggapi keislaman. Ini enggak, yang Islam menanggapi kekristenan. Dan kata dia tidak perlu jawaban. Kan goblok kawan. Ya suka-suka dia lah bicara. Kan enggak bisa gitu kawan. Paham ya? Tetapi karena AAQ mereka itu memang terbatas ya. Keledai liar itu kawan sudah dinubuatkan. Enggak sembarangan itu kawan. Ya. Sudah jelas Ibrani 1 ayat 2. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Yohanes 1 ayat 3. Pada Yohanes 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3. Kan jelas itu semua kawan. Gak diterimanya. Gak ada ditulis itu Yesus. Ya tapi kan dia. Wah dia itu banyak kalimat dia. Aduh isi kepala kotoran kawan. Gak ngerti. Katanya dia ilmuwan. Gak ngerti ilmu substitusi. Matematika. A sama dengan B. Ya kan? Maka ketika ditanya C tambah A kan sama dengan C tambah B itu. Karena A sama dengan B. Dia nggak ngerti kawan. Aduh sudahlah. Tetapi isi kepala kotorannya begitu. Merasa hebat, merasa menang. Dan lucunya tadi. Ya sangat lucu kawan. Masa yang Muslim menjelaskan tentang kekristenan. Perjanjian di awal. Yang Muslim bertanya kepada Kristen. Kalau menanggapi yang Muslim menanggapi tentang Islam. Paham ya kawan-kawan ya? Tetapi mereka sudah nangis bombay, malu kawan. Pertanyaan Bapak tadi hebat itu yang kedua itu kawan. Artinya ada pencipta lain tetapi tidak sehebat Allah. Oh itu maksudnya manusia. Masa Allah dibandingkan dengan manusia? Betapa hinanya Tuhan membandingkan diri dengan manusia. Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baiknya pencipta? Gak ngerti dia. Baal itu sudah dijelaskan di situ. Bukan merujuk kepada manusia. Artinya saingannya di situ si Baal. Makanya bilang, tolong buka surat 37 125. Nah ini dia kawan. Buka sama kalian. Orang itu tidak mengerti kawan. Aduh, ini. Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baiknya pencipta? Sebaik-baiknya pencipta artinya ada pencipta lain, tapi tidak baik. Kan itu kata Bapak itu kawan. Wah itu maksudnya manusia, Bapak kan bisa mencipta. Saya tidak bisa mencipta kata Bapak itu. Si Farhan tidak bisa membedakan mencipta dengan membuat. Dengan menemukan. Kalau Tuhan bercipta jadilah ini, jadi. Siapa yang bisa menyaingi itu? Si Baal kawan. Ada ayatnya. Si Farhan tidak pandai dibilangnya manusia. Aduh. Mana mungkin Tuhan menyaingi manusia. Aduh. Disama-samakan dengan manusia, dia nggak baca Al-Ikhlas, tidak ada yang setara dengan dia. Artinya kalau dibilang ada yang dia
pencipta yang terbaik, artinya ada pencipta lain. Siapa? Mereka nggak bisa jawab, kawan. Ya. Oke, sebutkan. Jikalau kau bisa menjelaskan masa pertama apa dicipta, nggak tanggung lagi aku mengatakan kau. Masa dia tidak merasa terpukul? Detik di mana kau bisa semoga aku akan menjadi mualaf. Harusnya dia semangat, buka Al-Quran gali. Saya nggak tahu katanya. Karena Tuhan tidak ada berfirman. Bukan Tuhan tidak ada berfirman, karena Tuhan memang nggak tahu, nggak mencipta. Kau bilanglah jadinya. Di dalam Bible Tuhan mencipta, maka Tuhan katakan hari pertama ini diciptakan. Jadi jangan kau mengaku-ngaku kawan, kalau tidak bisa kau buktikan. Saya mengaku, sayalah yang menciptakan obat ini. Ini obatnya. Saya menciptakan obat ini. Semua orang bisa percaya kawan, kalau saya bawa ini ke kampung-kampung. Semua orang percaya. Tapi coba ditanya, apalah unsur-unsur di dalam obat ini? Ya penting saya mencipta. Tidak tahu saya. Kan goblok si Farhan kawan. Banyak ayat Tuhan kami mengatakan dia mencipta. Iya, saya tahu Tuhanmu mengatakan mencipta. Semua Tuhan mengatakan mencipta. Gak ada Tuhan yang tidak mengatakan mencipta. Tuhan Hindu, Buddha, semua Tuhan mengatakan mencipta. Jangankan itu. Bahkan ada orang manusia pun berani mengatakan dia pencipta. Oke, sekarang buktikan. Pada masa pertama apa yang diciptakan? Gak tahu. Kan goblok. Saya lah tanya, pada masa pertama apa yang diciptakan Tuhanmu? Langsung ku jawab. Berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Selesai, ada ayatnya. Oh kami gak terima begini. Itu gak bisa kau bilang gak terima, itu iman kami. Lah iman kau mana? Tunjukkan apa masa pertama dicipta. Gak bisa kawan. Nangis bobai kawan. Disaksikan banyak orang. Kalimatku masih jelas itu. Bukan Tuhanmu tidak ada berfirman. Karena memang dia tidak mencipta, aku bilang. Kalau memang mencipta harus disebutkan dong. Oke. Hawa tercipta dari mana? Oh dibukanya surah. Ya dia tercipta dari Adam. Oh kau baca tafsir Ibnu Katsir. Dikatakan dari apa? Tulang rusuk Adam bagian sebelah kanan, bagian belakang. Masa Ibnu Katsir lebih hebat daripada Tuhan? Tuhan hanya berfirman dari Adam. Sementara Ibnu Katsir bisa mengatakan dari tulang rusuk sebelah kanan, bagian belakang. Kan luar biasa kawan. Dikira dia aku mengatakan dari Adam. Semua orang tahu dari Adam, tapi dari apanya Adam? Kalau Bible dijelaskan dari tulang rusuknya. Inilah daging, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Betapa beraninya Tuhan itu mengatakan itu. Karena dia memang maha pencipta. Terus dia bilang, wah di bumi Yesus berkata, menghujat anak itu dosanya masih bisa diampuni. Menghujat roh gak bisa. Yesus kan di dunia daging. Menghujat daging ketika Yesus mengatakan kan di dunia. Orang ini selalu beranggapan bahwa Yesus itu sekarang masih di dunia. Ini salahnya orang ini di situ kawan, kelirunya. Yesus tidak di bumi lagi saya bilang. Yesus sudah di sorga. Kalau sekarang kau menghina Yesus baru kau penalti ke neraka. Tapi ketika kau Yesus di bumi kau hina-hina Yesus. Selo Yesus. Maka dia diludahi, dicambuki. Masih diampuni mereka. Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi sekarang Yesus sudah bersama-sama dengan Bapa, sudah dalam roh. Tubuh kemuliaan. Jangan kau hina, habis kau. Oke kawan-kawan, besok kita bertemu lagi. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Salam sang debater.